Assalamualaikum, selamat pagi kakak-kakak peserta pelatihan tata rias pengantin gaun panjang berkerudung. Salam kompeten dan salam sehat buat kita semua. Ayo kita hari ini Ibu mau menyampaikan materi rias wajah pada teknik pembuatan alis atau membentuk alis sesuai dengan bentuk wajah. Nah, sesuai lanjutan materi kemarin, kita sudah melewati 5 langkah pra make up. Jadi sebelum make up kita harus memahami tentang 5 langkah pra make up, yaitu yang pertama membersihkan kulit wajah, yang kedua koreksi wajah untuk menentukan bagian-bagian yang harus ditonjolkan dan bagian-bagian yang disembunyikan. Yang ketiga diagnosa jenis kulit untuk menentukan produk yang akan kita pakai. Yang keempat koreksi wajah atau koreksi warna kulit wajah untuk menentukan warna foundation dan bedak yang akan kita pakai. Yang kelima mengoleskan pelembab secara merata. Jadi kelima langkah ini kita harus betul-betul pahami dan betul-betul kita perhatikan, karena di saat kita merias wajah, kulit wajah harus dalam keadaan bersih. Nah, selanjutnya apabila wajah sudah bersih, kita bisa koreksi wajah untuk menentukan bagian-bagian mana yang harus ditonjolkan dan bagian-bagian mana yang harus disembunyikan. Kenapa mesti ada yang ditonjolkan dan disembunyikan? Karena untuk merias wajah itu kita memiliki tugas membuat atau menyempurnakan wajah atau memberikan kesan wajah itu menjadi sempurna, sehingga kita mesti bagaimana cara kita untuk menyembunyikan yang seharusnya tidak kelihatan atau yang perlu dibagusi atau menonjolkan bagian-bagian yang sudah sempurna. Nah, kalau untuk diagnosa kulit untuk apa? Untuk diagnosa kulit ini untuk menentukan atau melihat jenis kulit calon pengantin kita ini jenisnya apa. Karena jenis kulit wajah ada berminyak, ada kering, ada dia masih kulitnya masih bagus atau masih sempurna. Nah, di sini apabila kita bisa mendiagnosa dengan benar, kita bisa menentukan produk yang akan kita pakai sesuai jenis kulitnya. Nah, karena dalam produk-produk make up itu ada yang banyak mengandung minyaknya, ada yang banyak mengandung airnya, ada yang kering. Nah, selanjutnya kalau koreksi warna kulit wajah itu gunanya untuk menentukan warna foundation dan bedak yang akan kita pakai. Jadi di sini apabila kita betul-betul memperhatikan 5 hal yang sudah kita pelajari ini, kita akan mendapatkan hasil riasan atau hasil make up yang sempurna. Yang kelima adalah mengoleskan pelembab secara merata. Nah, mengoleskan pelembab secara merata ini disesuaikan dengan ini tadi diagnosa jenis kulit. Nah, apabila seseorang itu memiliki kulit yang sangat berminyak, otomatis kita tidak memakaikan pelembab yang banyak mengandung minyak, begitu, sehingga make up kita akan bisa sempurna. Baik, kembali ke materi
inti yang kita bahas yaitu apa tadi? Membentuk alis sesuai dengan bentuk wajah. Nah, di sini karena kita sudah koreksi bentuk wajah sehingga tahu calon pengantin yang kita kerjakan ini bentuk wajahnya apa. Sehingga kita bisa menentukan bagaimana alis yang bagus atau yang sempurna untuk wajah calon pengantin kita. Nah, untuk membuat alis kita sudah pelajari, yaitu dengan ukuran atau dengan patokan. Apabila membuat alis, pangkal alisnya kita tarik dari ujung hidung, kita tarik menuju ke atas di pangkal hidung, di bagian mata yang paling atas. Nah, di situ adalah pangkal alis. Nah, untuk membuat puncak alisnya, kita tarik dari ujung hidung melewati bola mata yang hitam atau kornea mata calon pengantin yang bagian luar apabila pengantin tersebut memandang lurus ke depan. Nah, itu kita kasih titik. Nah, untuk menentukan ujung alisnya, kita tarik dari ujung hidung melewati sudut mata luar, kita tarik naik ke atas, diberi titik. Nah, itu adalah ujung alis. Nah, itu cara kita untuk membuat alis yang sempurna. Nah, sekarang bagaimana cara membuat alis sesuai bentuk wajah? Nah, di sini ada wajah. Wajah itu ada beberapa, ya ada 5. Wajah panjang, lonjong, persegi, wajah hati, berbentuk hati, dan wajah bulat. Nah, kalau yang wajah oval itu adalah wajah yang sempurna, sehingga kita tidak susah-susah atau tidak punya PR yang berat untuk membuat atau memberi kesan sempurna dengan merekayasa wajah tersebut, karena wajah tersebut sudah sempurna. Yang penting kita bikin alis cantik itu sudah sempurna. Nah, alis cantik itu yang bagaimana? Alis cantik itu alis yang natural, sehingga aman untuk semua alis. Nah, itu namanya alis cantik. Nah, alis cantik itu kuncinya dibuat dari pangkal yang sudah diberi titik, ditarik dari ujung hidung tadi, puncaknya di mata, bola mata hitam yang luar. Di saat pengantin memandang lurus ke depan, itu puncaknya, dan ujungnya adalah dari ujung hidung ditarik melewati garis mata luar. Nah, itu kita buat 2/3 naik sedikit. Nah, kira-kira 30 derajat baru kita tarik ke ujung. Nah, itu adalah alis natural. Nah, di sini kita bagaimana apabila kita akan membuat alis yang wajahnya itu panjang. Untuk membuat alis yang bentuk wajahnya panjang, kita bisa membuat alis melengkung sedikit, diseimbangkan dengan dimensi wajahnya. Terus bentuk langkungan tinggi atau rendahnya itu disesuaikan, namun dengan ekor meruncing. Jadi ditarik ke ujung itu runcing dan tajam. Nah, itu untuk wajah panjang, sehingga bisa memendekkan atau memberi kesan pendek atau terpotong pada wajah, sehingga tidak terkesan panjang. Kalau wajah lonjong bagaimana? Wajah panjang dengan wajah lonjong ini kurang lebih sama, karena kalau lonjong itu bulat panjang, kalau wajah panjang itu kotak panjang, ceritanya begitu. Nah, di situ ini cara membuat alisnya. Ini
beda-beda tipis, mirip karena dia hanya perlu penegasan pada ujung yang ditarik itu. Jadi kita 2/3 dari alis itu atau pada puncak alis kita tarik ke ujung dengan tegas dan runcing. Nah itu beda tipis dengan wajah panjang tadi, karena fungsinya hanya untuk memendekkan, memberikan kesan pendek pada wajah. Nah, sekarang dilanjutkan apabila wajah persegi bagaimana? Nah, kalau wajah persegi itu, nah itu kan persegi, tahu kan? Persegi itu kotak. Nah, bagaimana kita membuat alis untuk wajah kotak biar dia terkesan oval. Nah, di sini kita membuat alis itu hampir melengkung, hampir kayak bulatan. Kita lengkungkan naik, baru kita lengkungkan turun. Jadi hampir kayak bulan sabit begitu. Nah itu dia akan memberi kesan wajah itu ada bulatnya di samping, jadi bisa menjadi oval. Jadi terpotong bagian samping begitu. Jadi dia terkesan wajah tersebut menjadi oval. Nah, dilanjut lagi, apabila wajah itu berbentuk hati bagaimana? Berbentuk hati itu yang bagaimana? Bentuk hati itu yang lebar atas meruncing ke dagunya. Nah, itu berbentuk hati namanya. Nah, itu cara membuat alisnya untuk memberi kesan oval pada wajah itu membuat alisnya diusahakan jangan terlalu tajam, dia natural aja, terus cukup bentuk lengkungan yang rendah, jangan terlalu menukik ke atas, dia natural dan mengikuti arus aja, dan tidak terlalu dilipat ke bawah dan tidak terlalu dinaikkan, tetapi bukan lurus. Nah, nanti di saat praktek kita bisa membimbing bagaimana caranya membentuk, karena untuk penjelasannya itu dia tidak terlalu tajam, jangan terlalu tajam, intinya begitu. Kalau yang untuk yang wajah panjang, wajah lonjong itu tadi harus tajam yang di ujung, karena untuk memberi kesan terpotong. Nah, kalau yang untuk wajah persegi tadi dia agak ditikuk bulat ke bawah, tetapi bagian yang ujungnya agak tajam juga. Tetapi kalau yang wajah persegi di sini bukan persegi, yang wajah hati itu dia jangan membuat alis terlalu tajam, dia hanya natural aja, lembut aja, dan jangan ditajemi pada ujungnya, itu bedanya. Nah, selanjutnya apabila wajah bulat bagaimana, Bu? Nah, kalau untuk wajah bulat itu kita membuatnya memakai riasan yang agak sedikit tajam, terus dengan ujung agak menekuk, agak meruncing ke bawah untuk mempertegas wajah itu, bahwa wajah itu biar yang samping itu terpotong lurus sehingga kesannya jadi kelihatan oval gitu, dan dia membuat seolah-olah wajah ini yang samping-samping ini tidak melebar, jadi tidak bulat, sehingga kesannya menjadi oval begitu. Nah, kakak-kakak semuanya, itulah fungsinya kita apabila akan merias itu harus memahami 5 langkah pra-make up. Di antaranya adalah koreksi wajah. Nah, koreksi wajah ini untuk menentukan bagaimana bentuk alisnya, bagaimana untuk
memberikan warna terang dan warna gelap di bagian mana. Nah, itu nanti selanjutnya kita akan bahas dan akan kita praktekkan bagaimana membuat alis yang sempurna sesuai dengan bentuk wajah. Tetapi jangan lupa selalu belajar dipahami tentang 5 langkah pra make up. Jadi yang pra itu bukan nikah aja, pranikah saja, tetapi make up juga ada pranya. Ada sebelum melakukan make up, kita paham terlebih dahulu apa sebagai perias yang harus dilakukan, yaitu memahami dan bisa melakukan tentang 5 langkah tersebut. Nah, diantaranya ibu ulang, membersihkan kulit wajah itu wajib. Yang kedua, koreksi wajah itu wajib juga. Nah, diagnosa jenis kulit wajib juga. Koreksi warna kulit wajah itu sangat wajib. Nah, itu. Nah, kalau untuk pelembab di sini yang kelima itu opsional. Kenapa dibilang opsional? Karena kita belum tahu sesuai hasil diagnosanya wajah itu berminyak atau kering atau wajahnya masih sempurna atau wajahnya itu belum harus mendapatkan produk yang beda begitu. Baik, terima kasih kakak-kakak. Ingat, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membentuk alis sesuai dengan bentuk wajah. Dan diawali kakak-kakak harus bisa koreksi wajah calon pengantin yang akan dikerjakan. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dicoba dipraktekkan sebelum kita praktekkan bersama nantinya. Mudah-mudahan semua materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten dan siap kerja.